Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom lam Akartov 1 Zulhijjah 1446 Hijriah, Rabu 28 Mei 2025 ya. Bagian kedua dari saya dan dunia supernatural. Sebagaimana yang saya tahu, ada bis Basuri itu. Saya sebenarnya kurang setuju ya bus Basuri nyalain teloletnya pagi-pagi begini. Tuh. Tuh, saya sebenarnya kurang setuju. Saya kalau bus Basuri atau tuh barusan lewat tuh. Saya kurang setuju kalau kayak gitu. Tuh di belakang di jalan tol. Saya kurang setuju kalau kayak gitu. Basuri boleh ya, jangan dilarang. Tapi bunyiinnya tuh waktunya tuh harus pas gitu loh. Jangan pas orang ada yang masih sholat subuh, atau ada orang yang lagi tenang-tenang ibadah, tenang-tenang zikir pagi, keganggu sama Basuri kayak gitu. Itu jujur terus terang saya agak kurang suka gitu loh kalau Basurinya membunyikan Basuri atau teloletnya di waktu-waktu kayak gini. Seenggaknya kita toleransi lah. Ada orang yang memang jam segini tuh kayak di sana masih ada yang sholat subuh, ada yang masih zikir pagi, ada yang masih tidur, takutnya nanti tidurnya terganggu gitu ya. Ada yang habis sholat subuhnya langsung aktivitas, ada yang tidur lagi. Ya kita toleransi aja, karena pola ini orang kan beda-beda. Nah teman-teman semuanya, balik lagi ke yang tadi. Sebagaimana teman-teman tahu, saya memang boleh dibilang baru dalam hal ini ya. Karena saya baru kenal itu 2019. Kemudian saya sempat hiatus, berhenti sebentar sebelum akhirnya saya pikir kayaknya diterusin aja deh. Gitu. Ya udahlah, tak terusin. Tapi bukan berarti saya dalam ini secara penuh atau gimana, enggak ya. Saya cukup mendapatkan hal kalau kita bahas tentang hal-hal yang sifatnya supernatural kayak gini tuh, itu cukup untuk pengetahuan saya aja dan untuk saya sendiri pakai gitu loh. Bukan untuk saya dalamin banget itu, enggak. Lebih ke arah untuk saya sendiri aja. Tapi saya perlu kasih tahu ya teman-teman ya, jangan sembarang minta amalan loh. Kayak yang diceritain Om Bagus di kajiannya kemarin. Ada orang datang ke tempatnya beliau, minta, "Pak, ada amalan ini enggak untuk ini." Ya pasti kalau yang bukan praktisinya akan diarahkan ke perbuatan-perbuatan yang zahir. Situ mau minta amalan biar banyak duit ya kerja. Situ biar minta amalan biar diseganin dan dihargain orang, wibawanya kuat ya baik sama orang itu. Minta amalan itu juga harus kepada yang tepat dong, jangan ke sembarang orang. Minta itu kalau ke praktisi. Kemana praktisinya? Banyak. Jangan ke orang yang bukan praktisinya. Kayak saya contoh, saya pengen punya ilmu sipait lidah. Lama saya minta sipait lidah ke Om Bagus, kan enggak. Om Bagus bukan praktisi itu. Om Bagus itu motivator, hipnoterapis.
hipnoterapis, guru, dosen. Gak pas rasanya minta ke sana. Nah berarti saya mintanya kemana? Ke yang punya ilmu si pahit lidah lah, ke praktisinya. Ke praktisinya. Misalkan siapa? Gus Andi Zainuddin, Gus Andi Samsudin apa Zainuddin tuh? Ke siapa gitu misalkan. Ke praktisinya. Jangan ke orang yang bukan praktisinya. Kalau mau itu. Kalau kayak saya minta ilmu si pahit lidah, ya ke praktisinya. Itu nanti dikasih bacaan-bacaannya. Misalkan ada satu bacaan nih yang harus saya amalkan selama 10.000 kali dalam 5-7 hari. Berarti dalam sehari 2.000 kali. 5 hari udah berapa? Udah 10.000 kali. Gitu. Kalau 1.000 kali sehari, 5 harinya baru 5.000. Kalau seminggu 7 hari 7.000. Kayak 2.000 kali. Ya. 1.000 kali udah berapa itu? Udah jam ya. Adalah setengah jam nyampe sih. Setengah. Kalau bacaannya tuh adalah teman-teman. Gak panjang sih. Tapi maaf saya gak bisa kasih ya. Ini rahasia. Ada bacaannya. Jadi harus 5-7 hari berturut-turut. Ada juga yang macam-macam lagi. Ajiannya, amalannya dan segala macam itu. Jadi jangan sembarangan teman-teman. Minta ke praktisinya. Kalau teman-teman minta ke saya untuk apa misalkan, ya saya karena saya bukan praktisinya juga, ya pasti saya akan arahin ke tindakan-tindakan yang lebih real. Contoh kayak waktu itu saya bagiin tentang pesugihan putih yang tentang kerejekian. Nggak ada bacaannya, ya paling situ cukup. Kalau dagang usaha yang jujur, yang amanah, yang bersih, yang tidak macam-macam gitu. Nggak mainin harga, nggak apa istilahnya, nggak ngemplang harga lah gitu. Nggak main tuslah gitu misalnya. Itu yang bisa saya lakuin. Kalau bacaannya apa? Ya saya pasti akan arahin teman-teman baca Asmaul Husna yang berkaitan dengan kekayaan. Ya Rozak, ya Goni, ya Mukni, ya Rozak, ya Goni, ya Mukni sebanyak-banyaknya. Itu. Atau perbanyak sholawat deh. Perbanyak sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyakin sholawat. Sholawat Nabi terutama. Sholawat atau sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyakin itu. Saya coba bisa arahinnya begitu teman-teman. Kalau minta ke saya coba bisa kasih itu. Kalau pengen, kadang-kadang orang kan datang, wah nih pengen karirnya bagus, pengen dihormati orang, pengen disegenin orang, pengen pengen dianggap gitu, pengen tidak diacuhkan dan seterusnya, dan kaitannya dengan itulah ya. Kalau minta ke saya bilang sama, saya kan punya sikap yang sama dengan Om Bagus. Apa itu? Ya situ kudu baik sama orang. Situ kudu mikir, kudu usaha bagaimana untuk tidak sampai menyakiti dan merugikan orang tersebut dengan perkataan dan ucapan yang you buat. Itu aja yang akan saya bilang. Kalau ke praktisinya mungkin akan lain lagi. Misalkan situ akan disuruh ngapain gitu. Kalau ada ritualnya, misalkan disuruh lakuin itu ritualnya tuh. Kalau ada ritualnya. Tapi kalau nggak ada ritual, cuma dikasih bacaan doang, ya itu. Atau misalkan
Situ disuruh puasa berapa lama gitu. Biasanya puasa paling tidak 5-7 hari atau bahkan 40 hari. Kayak saya waktu puasa tirakat buat si pahit lidah itu 7 hari. Biar kondusif saya keluar dulu dari sini. Zaman Covid loh itu. Biar kondusif, biar maksimal saya keluar dulu dari sini. Saya ke Rengas Dengklok, ke tempat orang tua angkat saya di Rengas Dengklok situ. Di Kerawang. Dari sini 1,5 jam. Di desa namanya Desa Tugu. Saya ngungsi ke sana. Biar apa? Biar kondusif, biar enak kalau puasa tirakat di sana. Daripada di mari godaannya terlalu banyak. Godaannya terlalu banyak. Ya udah saya ke sana aja. Daripada godaannya terlalu banyak ya saya ke sana aja benih. Gitu. Itu ya teman-teman ya. Nah, jadi apa? Ya itu pokoknya. Jadi pasti akan disuruh kayak gitu. Ada puasanya buat aktivasi. Apalagi kalau udah menyangkut masalah kewibawaan, pengasihan gitu ya. Pasti ada puasanya. Ada puasanya teman-teman. Ada puasanya. Untuk aktivasi itu biasanya. Untuk aktivasi untuk pembersihan biasanya. Dari yang tidak gitu. Biasanya kalau yang paling ringan ya kayak puasa sunnah lah. Tuh. Sambil ada bacaan-bacaannya juga yang harus itu amalin. Gitu. Apa bacaannya? Macam-macam. Tergantung praktisi yang aslinya bacaannya bagaimana. Gitu. Jadi jangan sembarangan teman-teman. Kalau mintanya ke saya ya mohon maaf, paling saya cuma bisa kasih sholawat aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baca banyak-banyak. Tiap hari rutin. Atau sholawat Jibril yang paling simpel, shollu ala Nabi Muhammad. Atau kalimat zikrullah aja, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, sebanyak-banyaknya rutin tiap hari tanpa putus ya. Tanpa putus ya kan, tiap hari tuh, mau tiap habis sholat atau sebelum sholat atau lagi kosong, lagi iseng gitu, baca sebanyak-banyaknya. Gitu. Biasanya kan dikasih limit tuh, atau dikasih batasan berapa lama pak gitu kan. Saya bilang kalau ke saya mah sebanyak-banyaknya tiap hari. Tiap hari itu ada berapa hari? 7 hari kan? Ya udah. Ya udah. Lakuin aja. Lakuin aja selama paling lama 7 hari, paling singkat 7 hari. Paling lama sebulan. Kalau saya minta yang saya tuh itu yang bakal saya kasih bacaan kayak gitu selama paling singkat 7 hari, paling lama sebulan, 30 hari. Coba aja. Tapi terus jangan putus. Jangan mentang-mentang udah kayak gitu terus putus. Bulan berikutnya nggak lagi, jangan, tanpa putus. Berarti seumur hidup dong pak, bapak ngasihnya. Kalau minta ke saya, ya iyalah seumur hidup. Ya iyalah seumur hidup. Ya iyalah seumur hidup. Seumur hidup teman, seumur hidup. Itu. Jadi jangan putus itu kalau saya. Jadi kalau saya pribadi ya, kalau udah nyentuh tentang supernatural kayak gitu, saya sih ngerti, paham sekedar itu. Tapi kalau bisa enggak saya.
masih belajar. Kita sama-sama belajar teman-teman. Nah kalau orang udah benar-benar bisa nih, udah benar-benar bisa, punya kebisaan gitu dalam hal supranatural, punya pegangan lah supranatural, goib atau gimana. Pesan saya satu, jangan pernah you bermain-main dengan orang seperti itu. Kenapa? Kenapa? Saya kasih tahu aja, situ cari mati kalau kayak gitu. Kenapa saya bilang situ cari mati? Kalau orang itu kayak saya, semangat pengen punya ilmu si pahit lidahnya tinggi membara. Kalau orang itu udah dikasih, diizinin sama Allah punya ilmu si pahit lidah, ucapannya jadi kenyataan. Orang yang ngomong mati, nyumpahin situ mati, mati beneran. Hati-hati aja. Tanpa perlu pakai santet segala macam. Apalagi kalau orangnya punya ilmu santet, bisa nyantet orang. Bah, mohon maaf lahir dan batin dah. Tambah lagi lu jangan main-main. Tiba-tiba misal tiba-tiba nih, nggak mandang orang, nggak mandang hari nyantetnya, nggak mandang wetonan, misalkan. Orang punya ilmu bisa nyantet orang, ya. Malam itu dia ini ada ritual tersendiri lah. Datanya ada, medianya macam-macam dan sebagainya, ya. Santet, tek. Mohon maaf lahir dan batin ya. Situ kena berabe masalah. Itu aja, kayak hati-hati teman-teman, hati-hati ya. Pak, tapi kan gak semua orang percaya Pak. Lah itu kepercayaan kembali lagi kepada masing-masing, kita gak bisa maksa orang untuk percaya atau tidak. Garis kata kuncinya itu, kita gak bisa memaksakan. Kita gak bisa memaksakan orang untuk sama dengan kita, gak bisa teman-teman, gak bisa. Paling tidak kalau orangnya kayak saya yang percayakan hal yang begituan, hargain aja, be tolerant, be wise. Bijak aja gitu loh. Karena saya beritahu Anda, memang udah naturnya orang Asia percaya akan tradisi-tradisi, terutama hal-hal yang supernatural kayak gini. Mau Jepang aja yang negara maju, negara industri modern yang orang-orangnya pada pinter-pinter, pada masih percaya kan hal-hal yang begitu. Apalagi kita Indonesia gitu, yang kaya kan yang begituan tadi gitu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.